Kalau hatinya selalu berhubungan di masjid, nanti di akhirat akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu, di mana orang lain tidak mendapatkan naungan. Orang di antara orang yang mendapatkan naungan Allah, yaitu orang yang hatinya selalu berhubungan di masjid. Ke masjid ini bukan hanya hari Jumat saja, bukan hanya bahkan sholat kalau bisa 5 waktu harus sholat ke masjid, minimal 3 kali sholat berjemaah di masjid. Dalam sehari semalam minimal 3 kali. Andai kata duhur asar nggak bisa, kenapa? Karena di tempat kerjaan jauh dari masjid, boleh tidak ke masjid, tapi pulangnya maghrib ke masjid, isya dan subuh minimal 3 kali. Tuh. 3 kali. Kalau orang ahli ke masjid minimal 3 kali, kata Nabi, al masjidu yakunu safinatul akhirah. Nanti dari padang mahsyar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Yaitu masjid. Konon masjid ini dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah. Dikumpulkan seluruh masjid sedunia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan konon Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, Masjid Quba, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Dan masjid yang paling besar nanti adalah Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Itu yang terbesar, yang paling agung. Nah, dikumpulkan di padang mahsyar kemana? Diberangkatkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata masjid itu nanti di akhirat akan masuk surga. Akan masuk surga. Dan masjid itu diberangkatkan oleh malaikat, ayo berangkat menuju surganya Allah. Masjid itu nggak mau. Kenapa? Harus penuh dengan orang yang selalu sholat di masjid. Saya ini ada yang bangun, kata masjid. Saya ini ada yang membangun, ada yang bikin, ada yang nyumbang, ada yang ngecor, ada yang beliin semen, ada yang beliin bata, ada yang beliin pelapon, ada yang segala macam. Nah, dan ada jemaah yang selalu sholat di masjid. Saya nggak mau berangkat kecuali bareng sama orang yang selalu sholat di minimal berapa? 3 kali dalam sehari semalam. Masya Allah. Jadi nanti kalau orang ahli sholat di masjid, konon tidak bakalan lewat di jembatan Shiratal Mustaqim. Apa yang disebut Shiratal Mustaqim? Yang kita kenal Shiratal Mustaqim yaitu jisrun mamdudun fauqa jahannam, titian jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Nah itu nggak lewat. Kenapa nggak lewat di jembatan? Karena dibawa terbang oleh masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan males-males sholat di masjid. Kalau musola nggak ada hadisnya orang itu musola nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, nggak ada. Yang akan dikumpulkan adalah masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid, yaitu karakternya orang yang beriman. Jadi kalau orang nggak beriman pasti malas, pasti tidak mau datang ke masjid. Siapa yang malas datang ke masjid? Itulah. Lihat orang yang tidak
iman. Kalau orang beriman pasti senang sholat di masjid, pasti datang ke masjid. Gitu. Itu karakternya orang beriman. Dan yang kedua, kalau orang ahli datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, ngaji ke masjid, ikut pengajian di masjid, tuh akan mendapatkan 4 pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kenikmatan dan rahmat dari Allah, 4 kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap langkahnya akan dihitung pahala oleh Allah. Berapa pahalanya? 1 langkah mendapatkan pahala 10. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak datang ke masjid, datang ikut pengajian, ikut berjemaah di masjid, itu setiap langkahnya datang dari rumah itu dihitung pahala. 1 pahala berapa? 10. Dan mendapatkan hapusan dosa 10 dan mendapatkan pahala sedekah. Mendapatkan pahala sedekah. Masya Allah. Jadi setiap langkah mendapatkan pahala dan mendapatkan penghapusan dosa dan mendapatkan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keempat apa? Mendapatkan apa? Pahala sedekah. Jadi mendapatkan 4 kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, fadilahnya orang yang selalu datang ke masjid, yaitu nanti di hari kiamat mukanya akan bercahaya yang sangat bersinar. Jadi wajahnya akan bersinar nanti. Jadi wajah kalian ini yang selalu datang ke masjid, ngaji ke masjid, berjemaah di masjid, wajahnya akan bersinar. Makanya Nabi menyampaikan, basyiril masain fid dhulam ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang selalu jalan, selalu menuju datang ke masjid fid dhulam. Kalau zaman dulu fid dhulam, di dalam kegelapan. Kalau orang ke masjid itu gelap kalau malam. Lain kalau lagi ada, bisa terang di jalanan itu karena ada rembulan, ada bulan. Kalau ada bulan gelap zaman dulu. Makanya hadis ini datanya zaman dulu. Fid dhulam ilal masjid. Nah, datang di keheningan malam menuju masjidnya Allah Subhanahu. Nanti di hari kiamat binurit tam, mendapatkan cahaya terang dari Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi wajahnya akan bersinar, sehingga umat-umat yang lain itu heran, siapakah mereka kok wajahnya bersinar? Itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat berjamaah yaitu dilakukan di masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau orang yang selalu datang ke masjid, hatinya selalu berhubungan dengan masjid, akan disambut di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan girang gembiranya seperti istri menyambut suaminya yang datang dari luar negeri. Suami saya datang, gitu kata ibu-ibu. Suami saya datang, mau saya sambut, mau saya jemput di mana? Di bandara. Kan disuruh jemput di bandara nanti jam 5 atau jam berapa aja, atau malam itu. Atau datang umroh, dari pulang umroh, istrinya nyambut atau jemput. Nah, itu girang. Nah, itu sama. Allah Subhanahu wa taala menyambutnya, menjemputnya nanti di hari kiamat dengan girang gembira. Allah senang. Masya Allah, disambut oleh Allah dengan amat sangat senang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu kemudian orang yang selalu datang ke masjid minimal 3 kali dalam sehari semalam, yaitu akan dihapus seluruh dosa dan kesalahannya seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, dosanya semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi. Artinya apa? Menghadap kepada Allah, mati dengan husnul khotimah, tidak membawa dosa. Kenapa kok dosanya sudah dihapus? Nggak dihapus gimana? Lawang setiap langkah saja kalau datang ke masjid akan mendapatkan pahala. Itu 1 langkah. Bahkan pahalanya 10, nggak tanggung-tanggung, bukan hanya 1 pahala. 1 langkah 10. Nah, 1 langkah dosanya 10 dihapus. Tuh. 1 langkah 10 derajatnya diangkat oleh Allah. Dan 1 langkah, setiap langkah akan mendapatkan pahala sedekah. Makanya memang pantas dosa-dosanya nanti akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Menghadap kepada Allah, tidak membawa dosa. Dengan barokahnya selalu datang ke masjid, seluruh dosa dan kesalahannya dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma